Yang orang yang masuk langsung keluar tanpa berita acara apa alasan-alasan. Alasannya itu satu, apa, karena corona nggak boleh ada terlalu banyak orang. Jadi saya dengan kesadaran pribadi, saya ini itu yang pertama. Yang kedua, ini Habibnya lagi ke Bangka. 6 bulan. Selama 6 bulan saya kan terkatuk-katuk, akhirnya mencari solusi jalan keluar, mencari pendapatannya untuk diri pribadi aja dulu. Saya ikut jadi supir lagi, ternyata Itu bermasalah. alasan yang tidak masuk akal. Orang kurus itu bukan Habib aja. Iya, kalau saya itu baru pengikut, Yang baru diajak. istilah terfokus atau terpaku ke satu orang kurus itu banyak. Ya iya, saya tahu banyak. Alasan apapun tidak masuk dalam akal pikiran saya. Karena kamu seolah-olah kesempatan untuk menghilang dari dunia kurus. Mumpung yang mengajak sayanya tidak ada, padahal orang kurus itu bukan Agus aja. Jangan terlalu memojokkan diri dong. Kalau ini, Ya, saya mah. kalau ini Habib ini ngorbanin segalanya itu untuk saya, itu saya angkat terus terang. Dia itu ke rumah ngajak apa? Dok, orang lain ada. Menjelek-jelekannya orang lain. Ya Turun. bukannya menjelek-jelekan orang lain. Ada Dengerin yang dulu coba, Iya, kemudian iya, iya. bicara itu jangan dulu Ada potong. salah kata, tembak aja saya mah gitu. Ini kadang-kadang terpleset kata-kata karena luapan emosi, unek-unek bahasanya. Terus gimana ya? Ada. Ya kalau biasanya Bib, ya kalau orang yang baru masuk itu enggak secara kontinu dididik, itu pasti labil, pasti itu. Gitu. Walaupun saya udah tua ya, udah ngerti segalanya gitu. Pasti Harus mandiri labil. kan setiap langkah. Ya seharusnya emang saya tuh cari solusi kemana. Iya, Gitu. iyalah. Namun ada hal gitu, ada memang kendala yang buat, bukannya unek-unek. Jadi kendalanya emang materi. Kalau dengan Habib, materi itu nggak kurang. Terus terang, nggak kurang kalau dengan Habib. Rokok ada. Kamu mau melecehkan orang kurus yang Tuh. lain kalau gitu. Ya udah. Emang dibawa dia tentang ekonominya. Ya bukannya begitu. Maksudnya pokoknya kalau bawa saya terus kita usaha kesana kemari, ya dapat dana, akhirnya terjadilah itu istilahnya kita apa di suatu tempat di musola sampai 3 hari ada modal kan. Hati-hati dengan organisasi. Bentuknya organisasi itu harus saling melindungi. Sejelek apapun di dalam grup kita atau organisasi kan, tutupi. Jangan istilahnya dilebarkan atau dilebarkan atau istilahnya diberitahu orang-orang yang di luar kita. Menjaga kode etik lah intinya. Dia tuh udah tahu. Ya udah tahu siapa saya. Udah tahu di mana bubuknya kayak gitu. Dia tuh Tapi betul-betul belum tahu karakter yang sebetulnya. Ya makanya itu dia tuh mau mendidik karakter dan jiwa keimanan saya gitu. Dia itu mau meluruskan saya. Emang bener dia itu, bukan saya nyombongin ini. Nggak ada satu-satunya orang turun kayak Habib. Terus terang saya nilai nggak ada. Jangan terlalu memuji. Tuh lihat hidungnya. Kalau orang lain itu bagiannya mungkin ke yang lain. Kalau ini urusan dengan Habib ke saya pribadi, yang cerita itu saya, yang diajak sama Habib. Jangan terlalu memuji-muji. Itu namanya pendewaan terhadap seseorang. Wah, dengerin dulu nih. Dia diibaratkan saya itu orang gelap duniawi, ya, gelap duniawi, gelap hakiki, ya, gelap hati. Kalau diajak sama dia itu nyari dana, Ada teman-temannya, alhamdulillah. Ada ketenangan jiwa gitu. Saya kan
nggak terlalu membebani Habib kan. Dia udah punya tanggung jawab di rumahnya, anak dan keluarganya, ditambah lagi membebani saya. Gimana orang seperti itu ada enggak? So, Itu keluarganya di rumah itu udah cukup dibekali. Sekarang dia berpikir harus punya modal untuk orang yang diajak temannya supaya jadi orang baru. Dia cari modal, caranya gimana? Sama teman-teman temannya kali. Gitu. Saya kan belum kenal banyak, tapi alhamdulillah. Iya. Ya. Kalau tak kenal maka tak sayang, bahasa baru 3 hari aja udah lari terbirit-birit, mau gimana mau tahu keseluruhannya orang-orang kurut. Tadi kan dibilang alasannya itu. Itu kan tidak logis. Yang paling pertama, ya enggak. Masih Mending. banyak ya. Berarti Made mending kalau udah 3 hari daripada enggak. Nah, Iya. saya bukan 3 Lari, hari. pokoknya bukan lari lagi kalau dia itu takut. Saya Kesangan sebenarnya kalau diajak tuh. bukan lagi keluar ya. Harudang. Om, dengerin dulu. Saya bukannya keluar dan saya bukan pengkhianat. Gitu. Saya bukan keluar dan bukan karena ada hal faktor yang membuat saya nggak aktif lagi. Ya, pertama karena adanya virus corona yang membuat semua kepolisian mana-mana pun melarang berkumpul terlalu banyak. Untuk virus corona Ya. nama tetap. Yang kedua, Habibnya meninggalkan daerah saya lagi ke Sulawesi. Saya sendirian nggak ada. Akhirnya saya kontak langsung. Ya emang bener daripada deket sama Pak Rio kan ya istilahnya. Yang mending ngejauhin daripada ke Barus Tapi lagi. kan kelihatannya gentayangan kayak jin yang ketakutan melihat orang-orang kurut lari, orang-orang kurut lari. Padahal kan orang kurut bukan Habib aja. Siapa bilang lah? Itu mah, Mari. itu mah terlalu Itu menurut mempercepat perasaan saya. Anda. Ustaz Pepen sering kesini nggak mau menyapa. Ustaz Zainul kesini nggak mau menyapa, lari dia. Dia punya kesibukan sendiri yang nggak apa-apa. Jangan pernah di sini. Ya. Nah, kalau Ustaz Daripada Pepen- dilawan sama kamu dimusuhin. Si Japar dimusuhin, takut. Si Jainul takut. Ya orang yang pada kesini di Nggak situ mempan lagi pada katanya. mabok. Lagi pada mabok, ada orang Iya. dakwah ke sini. Ya orang dakwahnya juga berpikir dong. Ya, iya. Iya, iya. Masa Kayak munang-munang seorang kan katanya. Ya sebenarnya. Aduh. Saya kan menilai seseorang nih kesetiaannya tentang Pengkhianatku teh mah aya nu ngomong gitu teh kakak ya ayeuna. kalau dibilang. Barusan sekarang pengkhianatku. Atau di manis ya bicarana teh. Insya Allah. Maka saya tuh ingin menjelaskan dari mana saya itu sebagai pengkhianat kurut. Ya setiap ada Dari anggota mana? kurut lari, anggota kurut lari. Ya orang Ini juga kesini kan karena apa? Jadi Dipanggil oleh dipanggil. saya. Hei pengkhianat, sini Saya nih. nggak Ada Habib. kelihatan. Baru kan kesini. Ini fakta yang membuktikan kan. Tidak mau disebut pengkhianat. Kenapa tidak sadar diri? Setiap ada orang-orang kurut tidak mau sungkem. ya saya ucap ke sini. Kapok. Saya Hei pengkhianat, selalu. sini pengkhianat. Cuma Ya. sekarang tuh Ya beda. pikirnya kan mungkin pikirnya lagi nggak mood apa gimana ya kita maklumi saja bahwa jangan seperti Kalau itu. seperti ini, kalau selalu berpikir gamut, tidak mungkin sadar. Maka kalau secara radikalis baru sadar dia. Karena Amin, suatu amin. ketakutan. Saya mau sadar, amin. Jadi ini harus ada penekanan untuk bisa sadarnya. Tanpa tekanan tidak mungkin sadar. Ya emang manusia itu ada Ya, ditekan. pengakuan. Kalau nggak mau ditekan, ya nggak bakal sadar. Maka saya yang dikhawatirkan setelahnya kiamat kan sebelumnya kiamat Dajjal turun kan. Wah, Hidupkan lagi manusia, Iya. ikut dengan aku, kata Dajjal. Kalau tidak mau, Itu kamu sama Dajjal apanya itu? pada akhirnya itu karena Iya. harus dengan kekerasan untuk Enggak, kesadaran. kok kamu tahu sama Dajjal apa teman kamu? Iya. Oh, Seperti saya ini lah. Oh, Dajjal gitu ya. Oh, gitu. Iya, seperti saya ini mungkin. Mungkin gitu. Harus dengan keras ini.
Memang pasti dia yakin bakal seperti Anda Dajjal itu turun. Jasad Anda dikembaliin. Rupanya bukan Mas Dio Wardoyo, tapi Dajjal pribadi. Ini nih harus begitu caranya. Oh. Perlu disembelih tidak mau masuk gitu kan. Ya, sekarang juga masih manusia biasa udah seperti itu. Apalagi udah dari Dajjal gitu. Jadi jalan jadi beginilah. Jadi kita secara tidak langsung harus tahu ilmu jiwa dalam sistem berdakwah. Mana yang ingin secara lemah lembut atau mana yang ingin secara radikal. Maka harus tahu dulu ilmu jiwa. Jadi istilahnya tidak akan bentrok kalau kita tahu ilmu jiwa. Terus jadi gimana kiat-kiat Made untuk kedepannya nih? Nah, tujuan Ya, Made dengan kedepannya. organisasi Kuru itu. mudah-mudahan bila mana corona itu hilang sama udah apa sih, dan emang kehidupan saya tuh nggak pernah berubah. Jangan memastikan emang Tuhan kamu kehidupan tidak akan berubah. Bukan memastikan ini perencanaan. Maksudnya Saya tuh juga mau ya nanti bergabung. juga nanti gabung lagi paling kita ya gabung lagi Jangan gitu. menyimpulkan dunia tidak akan Ya, berubah. kan, semua sesuatu juga harus Ya bisa sama orang, kamu sendiri gimana? Ya Perubahan. mungkin suatu waktu saya juga akan berubah. Bahasa agama kan husnul khotimah. Tapi dalam keadaan begini, begini terjepitnya aja. ekonomi, Ya begini saja. begini saja jalani kan. Bagaimana air mengalir. Jadi dia itu ngambil contoh saya Oh. karena kemiskinan gitu, keimanan itu bakal Luntur. luntur. Nah itu prinsipnya gitu. Saya kan udah masuk dakwah gitu, akhirnya keterpurukan apa-apa. Jadi dibilangnya itu pengkhianat kurun. Ya, saya takut Iya, termasuk gitu. orang-orang yang berkhianat Itu seperti itu sebenarnya dia. terhadap tuh. agama sendiri Makanya kan. dia berani Ini bilang kan pengkhianat. berkhianat terhadap agama sendiri kalau disimpulkan, bukan terhadap ormas. Ini mencakup apa? Keseluruhan karakter, moral, hati, juga kadang-kadang membelakangi. Karena setiap ada orang terus lari, seperti orang yang mau ditagih hutang, ketakutan. Jadi emang Made diperhatiin terus ya, pada mangga seperti itu ya Iya, perasaan. tapi ya Memang- alhamdulillah berarti Jadi ada emang yang orang- dia yang sibuknya Ya, heran. berarti ada orang yang sempat memperhatikan Iya, orang iya. yang masuk dakwah, terus dia nilai gini. Oh, tapi ayo dan sampai ngambil kesimpulan dianya itu sampai mencetuskan kata-kata itu pengkhianat. Gitu makanya. Tapi saya maklumin nggak apa-apa. Memang Apa-apa lah, saya anggap sadar. saja angin lalu ya. Ya, beda. Tidak terlalu kesemuanya. Jadi emang bener emang dia sama temennya Dajjal apa gimana maksudnya? Iya emang kalau orang Dajjal itu seperti itu biasanya. Iya kadang-kadang kalau orang yang berpikir sehat rasional, bahasanya banyak jalan menuju Roma. Ini mah kembali ke lubang yang sama. Berarti dalam filosofisnya apa? Otak keledai. Dari dulu dia tuh menekuni tentang apa? Togel. Sekarang juga ke togel lagi. Berarti apa? Ya Otak berarti keledai. sama kamu. Iya.